Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kemarin hari Kamis, Jumat, Sabtu saya di Bandung. Hari Minggu saya seminar di Kedoya. Saya berjumpa dengan banyak umat yang katanya, "Romo, saya itu penontonnya Bible Learning. Terima kasih buat video-video yang Romo buat. Sangat membantu," katanya. Apakah video-video Bible Learning juga membantu Anda dalam hidup beriman Anda? Kalau iya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya kan ke Bandung dan isi seminar. Kalau Anda di akhir pekan kemarin Anda ngapain? Wah, Romo, saya itu pasti ke gereja dong. Romo, saya itu ke mall, jalan sama keluarga, makan di restoran, Romo. Wah, Romo, saya cuma di rumah aja, Romo. Romo, saya mengunjungi orang sakit yang sudah lama nggak saya kunjungi. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, hal-hal baik di akhir pekan kemarin, syukuri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat akhir pekan membuat kami istirahat sejenak, refresh sejenak, betul-betul. Lalu ketika kita memulai minggu ini, mulailah dengan rahmat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mulailah hari kita dengan rahmat. Rahmat hanya bisa kita peroleh ketika kita berdoa. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya dalam video ini untuk mengungkap beberapa fakta menarik tentang doa. Banyak orang tahu berdoa itu penting, tetapi banyak orang juga yang bilang, "Romo, saya terlalu sibuk untuk berdoa. Saya berdoanya cepat-cepat, saya berdoanya hanya formalitas." Saudara-saudaraku yang terkasih, esensi doa adalah berjumpa, menjalin relasi dengan Tuhan. Gak bisa cepet-cepet, gak bisa cuma di mulut aja, gak bisa cuma sandiwara, gak bisa cuma gara-gara dipaksa sama orang lain ketika kita berdoa. Jalinlah relasi yang tulus, relasi yang murni. Kalau kita bisa menyatukan relasi yang murni kita dengan Tuhan, ada sebuah energi murni yang kita sebut dengan rahmat, karunia, kebaikan, pertolongan Tuhan, atau energi buat kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita bongkar fakta-fakta menarik tentang doa. Saudara-saudaraku yang terkasih, fakta yang pertama adalah doa adalah energi jiwa, energi bagi rohani kita, energi bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Tubuh manusia ada jiwa dan badan. Kalau jiwanya, hal yang rohaninya tercabut, maka badannya akan mati. Kalau badan itu bisa diasup dengan makanan, dengan obat-obatan. Tetapi jiwa, energinya adalah doa. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita itu seumpama kita naik mobil, kita lihat bensinnya cuma 1 strip. Apa yang terjadi kalau kita nyetir bensin, kita lihat bensinnya cuma 1 strip. Yang ada adalah takut, cemas, galau, bimbang, nggak fokus. Aduh, nanti masih ada pom bensin nggak ya di depan? Atau nanti kira-kira cukup nggak nih sampai tujuan? Itulah orang kalau hidup tanpa berdoa, tidak mengisi energi murni dalam dirinya. Nah, ketika kita berdoa, itu seumpama kita pergi ke pom bensin, kita mengisi tangki bensin kita sampai penuh. Full tank. Kalau mobil kita full tank, saudara-saudara, kita tuh mau pergi kemana-mana seharian kita yakin. Kita sampai tujuan, kita bisa menikmati pemandangan, kita bisa fokus, dan kita juga bisa yakin kita bisa kembali juga dengan selamat. Nggak ada lagi ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Itulah doa. Maka ketika kita berdoa, saudara-saudara, yakinkan dirimu bahwa kita menerima energi murni itu sampai penuh. Kita tahu nih, kita bisa menilai sendiri. Tuhan, energi hidupku itu cuma selagi tiris, cuma 1 strip, 2 strip. Aku mohon, berilah energi itu yang menguatkan, membimbing, menolong, dan memenuhi kehidupanku.
Nah, dengan begitu kita akan menjalani hari-hari kita meskipun ada lika-likunya, ada belokan-belokannya, ada batu-batu kerikilnya, batu-batu yang menghalangi. Kita yakin kita akan mampu melewati itu semua. Saudara-saudara, orang yang berdoa itu bukan mau menunjukkan bahwa dirinya sempurna. Tetapi dia tahu ada pribadi yang begitu sempurna, yaitu Allah yang bisa dia andalkan. Maka kalau kita lihat orang lagi berdoa, jangan buru-buru, dia tuh sok suci, sok sempurna hidupnya, sok paling benar. Tidak, saudara-saudara. Doa 1.1 tadi adalah energi murni. Apakah ketika Anda berdoa, Anda sudah menyadari hal ini? Kalau iya, silakan bikin centang kling. Kalau belum, silakan tret-tret, berarti harus diperbaiki nih besok-besok. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, yaitu doa mengubah orang yang berdoa. Saudara-saudara, apakah Anda sadar ketika kita minta sama Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan rasa syukur, dengan ucapan terima kasih, doa itu mengubah orang yang berdoa. Doa itu punya kekuatan. Doa itu membuat rahmat bekerja dalam diri kita. Tetapi saudara-saudara, ada catatan penting yang bisa saya katakan. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta kepada Tuhan, sebelum kita mengandalkan Tuhan, coba koreksi diri kita. Apakah masih ada dalam diriku, dalam pikiranku, dalam hatiku hal-hal yang kotor, hal-hal yang membuat aku tidak pantas di hadapan Tuhan, hal-hal perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan? Coba dicek. Oh ya, Romo masih ada permusuhan, masih menyimpan kebencian, masih ada kedengkian, iri hati. Perbuatanku masih kotor, Romo, dengan jalan hidupku yang gak benar, Romo. Maka doa mengandaikan juga pertobatan. Maka sebelum kita memohon kepada Tuhan, berdoalah, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Mohon ampun, aku berjanji akan memperbaiki hidupku dengan pertolongan rahmat-Mu. Andalkan Tuhan untuk bisa melewati, mengatasi kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berdoa, cobalah, buatlah diri kita bersih. Pertama-tama pikiran yang bersih. Pertama-tama hati yang bersih. Tingkah laku yang bersih. Itu yang lebih utama, saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus pernah bilang, sebelum kau berdoa, mengadakan persembahan kepada Tuhan, berdamailah dulu dengan saudara-saudaramu. Itu salah satu yang mengotori pikiran, hati, dan tindakan kita ketika kita berdoa. Saudara-saudara, apakah Anda punya kebiasaan ketika Anda berdoa, Anda mohon ampun dulu sama Tuhan? Sebelum buka doa langsung, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. No. Bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan pikiran, betul-betul. Datang kepada Tuhan, menghadap tahta Tuhan dengan hati yang bersih. Diri kita yang bersih. Itu yang kedua. Fakta yang ketiga, dikatakan doa itu harus tulus. Artinya memang kita berdoa karena kita memang mau berdoa. Kita sadar doa itu penting menjadi bagian kehidupan kita. Maka doa itu bukan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, untuk memenuhi harapan orang lain misalnya. Karena kita disuruh-suruh terus dalam berdoa. Apakah Anda ingat, saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam salah satu ajarannya ketika melihat orang pemungut cukai berdoa dengan orang Farisi berdoa. Orang Farisi berdoa di muka umum dengan kata-kata yang panjang-panjang. Sebetulnya bukan panjang atau pendek, tetapi orang Farisi itu berdoa panjang-panjang supaya dilihat orang, supaya bisa dinilai baik oleh orang lain. Jadi doa itu erat kaitannya, sangat penting soal motivasi ketika kita berdoa. Mau apa? Mau memohon kepada Tuhan, Romo? Boleh-boleh saja. Tetapi perhatikan dulu. Ketika aku mau berdoa, aku sedang mau menjalin relasiku. Menyambung komunikasi. Menyambung relasiku dengan Tuhan. Sang penjaga kehidupanku.
Ini yang utama saudara-saudara. Setelah terjalin dengan baik, harmoni, baru kita memohon kepada Tuhan. Jangan belum apa-apa udah minta. Itu bisa dikatakan kita sok dekat, sok akrab sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, no, relasinya nih belum beres nih. Maka dari itu, ketulusan, motivasi dari dalam menjadi sangat penting ketika kita berdoa. Tuhan sangat melihat ketulusan hati. Tuhan paling tahu apa yang mendorong kita untuk berdoa. Silakan bagi Anda yang sudah mencoba untuk berdoa dengan tulus, centang, kling gitu. Udah 3 ya. Nah, yang keempat, meskipun kalau kita berdoa itu bisa sepanjang waktu, bisa setiap hari, bisa setiap waktu, yang mau pagi, siang, malam, sore, ataupun kapanpun, tetapi saudara-saudara, dalam kitab suci, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus seringkali berdoa pagi-pagi buta. Dan ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa di waktu malam. Maka doa pagi, doa malam menjadi sangat penting. Bukannya doa-doa yang lain-lain tidak penting, tetapi usahakan di pagi hari dan di malam hari. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah supaya kita lebih berfokus ketika kita berdoa. Sebab kalau siang hari kita berdoa, bukannya nggak baik, tapi ada aja gangguannya, ada aja kesibukannya, dan siang hari biasanya bising dengan segala macam hiruk-pikuk kehidupan. Tetapi di pagi hari, hati masih bersih, belum banyak orang yang bangun, hari masih gelap, gitu. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan bisa ditemukan dengan lebih mudah dalam keheningan, dalam doa hening, dalam sujud syukur kita, dalam derayan air mata kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan penyerahan diri kita, betul-betul doa di pagi hari. Membuka betul-betul rahmat mengalir dalam hidup kita. Rahmat setiap pagi yang mengalir dari Tuhan, masuk kita terima sebagai energi kehidupan. Demikian juga di malam hari, ketika mungkin Anda suka berdoa di jam 12, di jam 11, ketika Anda sudah melewati kesibukan Anda, sudah selesai urusan-urusan Anda, sebelum tidur, coba datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua perlindungan-Mu. Terima kasih buat apa yang sudah terjadi hari ini. Syukuri dan juga temukan energi kehidupan itu di malam hari, ketika dunia sudah kembali menjadi tenang dan terlelap. Itu saudara-saudara. Siapa yang suka doa di pagi atau di malam hari, centang celing yang keempat. Sementara poin yang kelima adalah, ketika kita berdoa, jangan melulu minta. Belum apa-apa udah minta. Belum apa-apa udah berfokus pada diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa adalah energi jiwa yang semakin mengalir deras ketika kita membagikan energi itu kepada orang-orang yang juga kita doakan. Saudara-saudara, ini menjadi penting. Misalnya begini, ketika kita sakit, wah pusing Romo, atau kita lagi menderita sakit berat, kita doa sama Tuhan. Coba bandingkan saudara-saudara, ketika kita yang sakit, kita juga berdoa untuk orang-orang sakit. Itulah energi yang luar biasa. Coba, kita lagi gak punya duit nih, kita minta sama Tuhan. Coba mulai dari sekarang, coba doakan juga orang-orang yang mungkin gak punya duit juga, yang rezekinya lagi seret juga, yang problem-problemnya juga berat juga. Itu saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana energi rahmat bekerja. Bukan cuma buat kita tampung sampai luber-lubernya. Tapi menjadi luar biasa ketika kita juga bisa menyalurkan energi itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan sok-sokan, diri lu aja lagi susah, ngapain doain buat orang susah. Tidak begitu cara kerjanya. Maka jangan cuma meminta untuk diri kita sendiri. Maka mendoakan orang lain menjadi sangat penting, saudara-saudaraku. Coba mulai dari sekarang. Apakah Anda punya kebiasaan itu? Silakan centang yang kelima. Nah, yang keenam itu,
Pada akhirnya saudara-saudara, doa adalah sebuah penyatuan. Apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki, apa yang kita maui, kita satukan. Kita selaraskan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini buat kita. Jadi memang mungkin di awal doa kita minta ini, minta itu. Tetapi ketika di akhir doa, dalam proses-proses doa kita bisa semakin mengimani, percaya, terjadi sebuah penyerahan dalam diri kita. Berserah pada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, berserah pada Tuhan yang merancang kehidupan kita, yang jauh lebih tahu daripada yang kita pikirkan, saudara-saudara. Maka betul, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus berdoa demikian, Bunda Maria berdoa demikian, Paulus juga berdoa demikian. Banyak tokoh-tokoh besar dalam kitab suci yang berdoanya itu, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena itulah intisari doa. Kita menyamakan frekuensi kita dengan Allah. Kalau kita nyetel radio, kalau nggak sefrekuensi kan gersek-gersek, kita nggak dengar dengan jelas. Tapi kalau kita menyelaraskan energi kita dengan Tuhan, frekuensi kita bisa betul-betul menjalani hidup sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan, dengan kekuatan Tuhan tentunya. Maka dalam doa jangan lupa untuk menutup, Tuhan, meskipun banyak inginku, banyak mauku, banyak harapanku, untuk anak-anakku, pekerjaanku, rezekiku, kehidupanku, dan semuamu, Tuhan, terjadilah padaku menurut apa yang Kau kehendaki untukku. Karena aku yakin dan percaya bersamamu semuanya akan menjadi luar biasa. Anda harus tahu yang namanya doa, itu memang saya sadar betul doa itu kadang-kadang membosankan, Romo. Karena itu juga. Ternyata dalam tradisi Kristiani ada begitu banyak metode-metode dalam berdoa. Apakah Anda sudah tahu? Ada kalanya kita berdoa seperti kita berbincang-bincang dengan Allah. Kita ngobrol dengan sahabat kita. Kita ngobrol dengan kekasih jiwa kita. Dengan Sang Pencipta kita. Tapi juga ada kalanya doa itu doa hening. Maka ciptakan suasana hening sehening mungkin. Pikiran yang hening. Tenang, hati yang hening. Hening bukan berarti sepi, bukan berarti diam. Bisa jadi orang sepi dan diam, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Diatur itu pikirannya, perasaannya. Kemudian juga tindakannya. Jauhkan hal-hal yang mengganggu kita dalam berdoa. Kemudian juga masuk ke dalam keheningan hati, keheningan batin. Tempat kita berjumpa dengan diri kita sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Tempat kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Maka dalam mencapai keheningan itu kita bisa dibantu dengan meditasi. Meditasi itu apa sih, Romo? Dalam keheningan kita mengulang-ulang kata-kata dalam doa. Misalnya, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sampai kita bisa memahami betul-betul apa arti ayat itu. Seperti kambing atau sapi ketika makan itu kan dikunyah. Kunyah terus sampai keluar intisarinya yang kita dapat. Itu saudara-saudara. Kemudian juga ada doa kontemplasi. Doa kontemplasi juga doa hening, di mana kita membayangkan waktu Yesus berjalan di atas air, kita ada di atas perahu. Ketika Yesus mengajar di atas bukit, kita duduk di situ menjadi bagian, hadir dalam peristiwa itu. Ketika kita hadir dalam peristiwa Naomi dan Ruth misalnya, jadi kita kayak membayangkan. Mohon Roh Kudus, karena kalau tidak kita akan memikirkan yang lain-lain. Maka roh jahat itu seringkali mengecoh kita. Kok Yesusnya kok begini. Jadi kita terdistraksi dalam berdoa. Maka mohon tuntunan Roh Kudus. Betul-betul persiapan menjadi sangat penting dalam doa meditasi maupun kontemplasi. Betul-betul bersihkan diri. Kalau sesuatu yang bersih, roh-roh jahat, hal-hal yang kotor itu nggak bisa menyatu dengan kita. Nggak bisa mengganggu kita. Maka minta Roh Kudus, bawa aku
ke peristiwa 2000 tahun yang lalu. Hadir dalam peristiwa penyalipan, hadir dalam perkawinan di Kana, hadir dalam kisah-kisah di Taman Getsemani, misalnya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, semua doa-doa itu kuncinya adalah kita berfokus pada Tuhan. Bukan kepada diri kita, bukan kepada masalah-masalah kita, bukan pada problem-problem kita, tetapi pada Tuhan. Fokuslah pada Tuhan. Meditasi, kontemplasi, doa hening, rosario, doa yang diulang-ulang, mantra-mantra, nyanyian, mazmur, membantu kita untuk berfokus pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati.